Sebelum mendengarkan, kalian bisa memberikan subscribe dan like, pencet notifikasi lonceng yang ada di samping subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian menyukai setiap episode. Komen kalau kalian menyukai konten yang kami buat, berikan pendapat kalian. Dan kalau kalian mempunyai pengalaman horor, kalian bisa memberikannya ke email yang ada di deskripsi. And enjoy true story, kisah kalian. Anissa, kisah nyata. Namanya Anissa, sosok kuntilanak yang sempat menghuni rumah salah satu temanku, Lida. Berawal dari kecurigaan, Lida dengan hawa rumahnya yang berbeda. Lida juga bisa berkomunikasi dan melihat makhluk tak kasat mata. Dia bilang seperti ada hawa negatif yang menyelimuti rumahnya. Dia minta tolong padaku untuk melihat di mana posisi energi negatif itu. Ternyata sosok perempuan berbaju putih dengan wajah yang hancur tepat berada di kamar ibunya. Aku mencoba berkomunikasi dengan kuntilanak itu. Saat pertama kali mengetahui keberadaannya, hawa dendam dan kebencian sudah sangat terasa dari sorotan matanya. Matanya memancarkan dendam dan kebencian. Awalnya dia tidak suka diusik dan menganggap aku pengganggu. Namun pelan-pelan aku mulai mendekatinya, mengajak bicara dengan lembut. Entah kenapa aku yakin dia tidak jahat. Dia hanya menunggu sesuatu yang belum aku ketahui. Dengan negosiasi yang panjang dan panas, dia akhirnya mau diajak bicara. "Namamu siapa?" tanyaku sambil melihat matanya. Dia tertunduk dan matanya melirik seseorang yang berdiri tidak jauh dariku. Janet berdiri sekitar 1 meter dari tempatku duduk. Janet takut dia menyerangku. Janet adalah teman tak kasat mataku. "Anissa," jawabnya dengan suara yang pelan. Aku melihat sisi lembut dari seorang gadis berwujud kuntilanak. "Bolehkah aku tahu kenapa kamu bisa meninggal? Bisakah kamu bercerita kepadaku?" tanyaku sambil menatapnya. Sebenarnya aku sedikit takut dengan kuku jarinya yang panjang dan berwarna hitam. Aku hidup saat Belanda masih menjajah Indonesia. Aku tinggal berdua dengan adikku. Namanya Ana. Orang tua kami sudah lama meninggal. Kami berdua hidup dengan sederhana. Saat itu umurku 20 tahun dan memiliki seorang pacar bernama Mani. Kami melihat hubungan yang sangat serius. Bahkan aku rela memberi tubuhku dengan ikhlas kepadanya karena dia berjanji akan menikahiku suatu saat nanti. Kami sering melakukan hubungan suami istri. Beberapa bulan berlalu, aku terlambat datang bulan. Aku terpaksa ke dokter untuk sekedar periksa dan hasilnya mengejutkan. Usia kehamilanku 2 bulan. Aku bergegas memberitahu Mani, namun dia terlihat biasa saja. Anissa mulai bicara panjang lebar sambil menunduk. "Lalu apa yang terjadi?" Anissa menangis. Suara tangisan kuntilanak terdengar cukup menyeramkan dan
berhasil membuatku berhenti. Setelah tangisannya mereda, dia kembali bercerita. Kami berjanji di dekat persawahan. Madi bilang dia akan menjemputku. Aku menunggumu selama 2 jam, namun tidak datang. Hari sudah semakin sore. Aku berpikir lebih baik pulang saja. Namun seseorang yang tidak kukenal membekapku sampai pingsan. Ketika aku sadar, tanganku diikat dan mataku ditutup. Aku diperkosa bergiliran oleh banyak orang sampai meninggal. Mayatku digantung di sebuah pohon di tengah hutan untuk menutupi semua perbuatan mereka. Anissa mulai berbicara sambil terisak. Lalu apa yang kamu tunggu di rumah Lida? Aku menunggu Madi. Dia berjanji akan datang hari itu. Karena itu akan tetap setia menunggunya. Aku juga kangen dengan adikku. Ucapan dengan lirik. Apa kamu dendam dengan para pembunuhmu? Dia mengangguk dan menggenggam tangannya. Itu sudah menjelaskan kalau dia dendam pada para pembunuhnya. Begitulah sosok kuntilanak yang dulu sempat berada di dalam rumah temanku. Akhirnya, saat Anissa menghilang di pagi hari, aku menyuruh Lida menyiram rumahnya dengan air ruqyah, sehingga Anissa tidak bisa masuk lagi. Sekarang Anissa sudah menghuni salah satu pohon di kota tempat Lida tinggal. Dia bersama adiknya, Anna. Jangan tanyakan bagaimana caranya aku mencari adiknya. Perlu waktu yang cukup lama sampai aku berhasil menemukan sang adik. Anehnya, sang adik juga bernasib sama. Diperkosa tentara Belanda sampai meninggal. Madi kutemukan dalam wujud badan yang tak sempurna dengan wajah dan kepala separuh rembuk, dengan bola mata yang hampir keluar. Namun aku tidak pernah mengatakan kepada Anissa. Aku pikir lebih baik diam saja, biarkan Tuhan yang menjawab semuanya. Untuk sketsa Anissa, mohon maaf tidak diperbolehkan. Biarlah itu menjadi rahasia agar tidak ada yang mengusiknya. Cukup aku, Lida, dan Tuhan yang pernah melihat wajahnya. Siapapun yang membaca kisah ini tidak akan didatangi Anissa.